Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Reward Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang kajian sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Ait Al-Qarni, Tibahagia Dunia dan Akhirat. Tibahagia Dunia dan Akhirat. Buku ini dikarang oleh Dr. Ait Al-Qarni yang cukup tipis ya, tidak terlalu tebal, sedang, dan juga ukurannya kecil. Bagaimana tip-tip bahagia dunia dan akhirat. Buku ini diterbitkan dan diterjemahkan oleh penerbit Arfah, terbit tahun 2005. Sudah cukup lama, barangkali buku ini ada di pustaka maupun juga di penerbit jika masih ada stoknya ya. Tapi yang pasti akan saya coba di sini membahasnya walaupun tidak keseluruhan, akan tetapi barangkali ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Buku ini tebalnya 135 halaman. Baik, secara umum buku ini memandu kita untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Ketika kita ditanya orang kan, apakah kamu pengen hidup bahagia? Pasti jawabannya iya, saya ingin hidup bahagia. Apapun yang kita lakukan, kerja dari pagi sampai sore pengen bahagia, belajar dengan sungguh-sungguh, kuliah, cari kerja, cari pendamping, tujuannya pengen bahagia. Dan bukan sekedar bahagia saja, tapi bahagia dunia juga bahagia akhirat. Itu adalah tujuan kita sebagai seorang muslim. Baik, kita coba buka halaman demi halaman. Paling tidak ada beberapa pembahasan, berapa tips ya. Ada berapa tips nih, coba kita lihat. Ada 30 tips bagaimana bahagia dunia dan akhirat. Kita tengok tip yang pertama. Tips yang pertama agar kita bahagia dunia dan akhirat adalah berpikir dan bersyukurlah. Kita hendaknya ingat akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak terhitung, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, jika kamu menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ibrahim ayat 34. In ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan sanggup menghitung. Seperti dilahirkannya kita ke dunia, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, mempunyai darah yang bagus, mempunyai bentuk tubuh yang bagus, kesehatan, kesempatan, waktu, umur, udara, air, dan alam semesta ini, termasuk lingkungan yang kita nikmati, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kemudian tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Allah telah menyempurnakan kehidupan kita dari lahir sampai kita ada di dunia ini.
secara lahir dan secara batin. Apa kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, mulai oksigen nggak pernah bayar, hanya gratis saja. Cuman kita hanya disuruh untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Maka tip yang pertama adalah berpikir dan bersyukur. Apapun yang kita punya, kita pikirkan bahwa dan kita syukuri bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati adalah dari Allah, dan pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Apa yang kita punya, rumah, kedudukan, pangkat, kesehatan, pekerjaan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua fasilitas itu ada dari Allah, itu adalah nikmat Allah. Maka patut kita bersyukur. Itu tip yang pertama, mensyukuri apa adanya gitu kan, apa yang kita punya. Itu tips yang pertama. Tip yang kedua, kata ayat Al-Qarni adalah yang lalu biarlah berlalu. Mengingat masa lalu, nostalgia masa lalu kemudian bersedih, itu merupakan tindakan yang bodoh, kata ayat Al-Qarni. Dan bukan sekedar bodoh tapi gila. Artinya apa? Kalau kita kembali ke masa lalu kemudian kita bersedih, nestapa atas kegagalan yang kita terima pada masa lalu, itu sama juga kita gila dan bodoh. Itu kata Dr. Ayat Al-Qarni. Dan itu juga akan melemahkan masa depan, semangat kita untuk meniti masa depan. Bahkan dikatakan akan mematikan masa depan atau mengubur masa depan kita. Bagi orang berakal, kata ayat Al-Qarni adalah melipat masa lalu, menyimpan masa lalu, biarlah berlalu, cukup sudah. Ditutup rapat-rapat, disimpan rapat-rapat di ruang pengelupaan, kita lupakan, kita penjarakan, kita ikat, kita tali kuat-kuat, kita acuhkan selama-lamanya. Itu kata ayat Al-Qarni. Bagaimana kita bisa bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat. Yang lalu biar berlalu, cukup jadi pelajaran, tidak untuk diulang kembali. Betapapun kesedihan, menangis, meraung-raung, semua tidak akan pernah terulang kembali. Tidak akan pernah terjadi lagi. Yang adalah hanya sebagai ingatan saja, kita lupakan dan kita jadikan pelajaran. Kalau kita mengingat masa lalu, itu hanya akan banyak membuang waktu, bahkan akan mengundurkan semangat. Tapi kalau melihat masa lalu untuk melihat kegagalan kemudian timbul semangat, itu bagus. Tapi kalau hanya melankolis kemudian bersedih, waktu dulu saya begini begitu, akhirnya akan menghambat masa depan kita untuk melangkah ke masa depan. Dan akan menjadi bencana ketika kita melupakan, ya, melalaikan, mengabaikan masa depan gara-gara kita selalu mengingat masa lalu. Itu kata ayat Al-Qarni. Makanya seyogjanya kita berpikir jernih, tidak perlu senantiasa, tidak selalu menengok ke belakang, karena angin akan selalu berhembus ke depan, air akan mengalir ke bawah, kafilah akan terus berjalan. Jadi janganlah Anda melawan sunatullah dalam kehidupan. Kita terus melangkah, bukan mundur. Air itu dari atas ke bawah, angin akan selalu ke depan, akan berhembus ke depan. Halaman 20, coba kita baca ulang. Sungguh bencana besar manakala kita mengabaikan masa depan dan sibuk dengan masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah hancur. Itulah dua tips yang disampaikan oleh ayat Al-Qarni tentang tips-tips bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang kita coba ambil satu lagi, tip yang ketiga adalah hari ini milik Anda. Jika ada waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Jika waktu sore, jangan menunggu malam. Dan bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan hari esok yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda dan siang menyapa Anda, inilah hari Anda.
Mungkin barangkali umur kita untuk cukup hari ini saja, atau mungkin hanya sampai di sini saja. Maka kata ayat Al-Qur'an, buat yang terbaik yang kita bisa. Kalaupun nanti ada, itu berarti keberuntungan kita bahwa kita telah berbuat yang terbaik yang kita mampu. Kita manfaatkan waktu secara maksimal, kesempatan secara maksimal pada hari ini. Kalaupun sudah kita hanya berhenti sampai di situ, kita akan dikenang menjadi orang-orang pejuang yang bekerja maksimal, mendekati sempurna. Paling tidak kita akan dikenang sebagai orang-orang yang punya perjuangan yang kuat, punya kerja yang hebat. Itulah harapannya, tidak akan pernah merugi. Makanya hari ini harimu, hari ini harimu. Kerjakanlah dengan maksimal. Jangan menunggu besok. Maka hidup kita akan senang, akan bahagia. Hari ini milik Anda, kata Al-Qur'an, adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Baik, setelah ini apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, anggap ini hari yang terakhir, sehingga kita bekerja maksimal, sempurna kalau bisa. Kalaupun itu tidak terakhir bagi kita, maka itu keberuntungan kita bahwa kita telah melakukan sesuatu dengan paripurna. Baik, sampai di sini buku ini cukup bermanfaat ya. Bagaimana tips meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan ini memicu, memotivasi kita untuk berjuang dan berbuat yang terbaik di masa saat ini dan yang akan datang untuk mewujudkan cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.